Hai, selamat datang di vlog dokumenter Sahabat Syah. Di video ini, aku akan mendaki ke sebuah gunung yang berada di Jawa Timur, Gunung Arjuno. Menurut Wikipedia, Gunung Arjuno, terkadang dieja Gunung Arjuna, adalah sebuah gunung berapi kerucut istirahat di Jawa Timur dengan ketinggian 3.339 mdpl. Gunung Arjuno secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Bismillah. Abon. Nggih. Yesus. Moga, Pak. Moga, Pak. Gratis. Alhamdulillah, anak soleh rezeki. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, Arjuna. Biasanya gunung ini dicapai dari 3 titik pendakian yang cukup dikenal, yaitu dari Lawang, Tretes, dan Batu. Tapi kali ini kita akan mendaki gunung ini melalui jalur Tambak Sari atau yang biasa dikenal dengan nama Purwosari. Wah, seger banget, Ben. Sumpah. Sekitar jam setengah 9 kita sampai di pos 1 Goa Antaboga. Gua ini berada di bawah tebing batu menghadap utara dengan kedalaman 1,5 meter dan lebar 1 meter, serta mempunyai ketinggian 1,25 meter. Di depan gua tersebut terdapat sebuah pondok yang biasa digunakan oleh para pendaki dan peziarah untuk melepas penat. Pak, matur suwun nggih. Makasih, Pak. Yo, WhatsApp. Boleh bersama sahabat Syah sama Syah. Sekarang kita mau naik ke Gunung Arjuno sesuai judul. Kali ini mendaki bersama 3 teman, Bayu, Bebek, sama Benny. Wah, beruntungnya kita dapat tumpangan tadi dari base camp jam 8.22. Sekarang jam 8.35, sekitar 15 menitan. Lumayan cukup jauh. Kalau jalan kaki mungkin 1,5 jam. Baru jalan dari parkiran 10 menit, lupa kalau belum stretching. Kebiasaan dari Gunung Sindoro kemarin, kayak gitu aja terus. Monggo. Setiap Jumat Legi, khususnya pada bulan Suro, Goa Antaboga banyak dikunjungi oleh peziarah sebagai tempat untuk mencari ketenangan hidup. Mereka rata-rata membakar hiyo atau dupa serta menabur bunga 3 warna yang digunakan untuk sesajen sambil para peziarah itu memohon doa. Konon kawasan lereng Arjuna, terutama yang melewati titik desa Tambak Sari Purwodadi, dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa, terutama kala agama Hindu masih dikenal erat dengan masyarakat Jawa. Mantap, semangat. Sampai mana aja? Kita hanya ria-rio saja di sini. Oh, di pos 2 situ. Pos 2 aja. Mari. Mantap. Mari. Sampai tujuan. Ya, makasih. Mari. Mari.
Kalau di Gunung Arjuna tuh harus sedikit hati-hati ya, soalnya kalau setelah udah masuk hutan itu hutannya itu cukup rapet dan agak basah. Kalian kalau jalan coba lihat atas, karena kadang tuh ada ulat bulu kayak gelantungan gitu di sini. Kelihatan gak ya? Nah, aku tadi hampir aja kena. Tuh. Hati-hati. Kalau jalan hati-hati, kadang kamu harus lihat ke atas. Tadi aku hampir aja kena. Kalau kena tadi ning batukku wis bomboan, wis mentung kene batuke ning kena ular. Hati-hati yo. Bebatuan sudah berubah menjadi setapak jalan tanah. Ini tandanya kita akan sampai pos 2, yaitu Tampuono. Pos ini berupa rumah kayu sebagai tempat peristirahatan. Tampuono terkenal dengan Sendang Dewi Kunti serta Arca Eyang Sekutrem. Sendang Dewi Kunti adalah sumber mata air yang dipercaya sebagai tempat pemandian Dewi Kunti. Dewi Kunti digambarkan sebagai wanita cantik dan ibu kandung dari 5 Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Sedangkan Arca Sekutrem berada tepat di sebelah kanan tempat peristirahatan. Arca ini ada di dalam bangunan, terbuat dari batu bata beratap seng. Selain kedua tempat ini, pos 2 juga punya arca Dwarapala, Eyang Abiasa, dan berbagai sumber mata air. Yo, sekarang kita udah sampai di pos 2, pos Tampuono namanya. Tadi dari pos 1 di parkiran tadi jam 8.45, sekitar jam segitu. Dan tadi sampai di sini sekitar jam 10-an. Jadi kurang lebih perjalanan dari pos 1 sampai pos Tampuono ini sekitar 60 sampai 80 menit. Tadi kita habis lihat-lihat ada beberapa candi gitu, patung di sekitaran pos 2 ini. Kalau jalur pendakian nanti kita lewat ke kanan, tapi kalau tempat dimana patung-patung itu lewatnya ke kiri. Yuk, sekarang udah sampai di pos 3, pos Eyang Sakri. Sekarang jam 10.45. Dari pos 2 ke pos 3 cukup dekat, cuman 10 menitan. Kalau dari base camp berarti tadi di total keseluruhan sekitar 90 menit, 1 jam setengah. Kalau di Gunung Arjuna itu setiap posnya tuh memiliki namanya sendiri-sendiri. Cukup unik-unik memang. Kalau di pos 3 ini namanya pos Eyang Sakri. Kita lihat ada apa aja di pos 3 ini. Kayaknya seperti di pos 2 masih ada dupa. Kancani aku kancani buka tok Ben. Sejarah mengenai Eyang Sakri sendiri memang tak banyak, karena sulitnya mendapatkan informasi mengenai pos 3 Gunung Arjuna via Purwosari ini. Namun menurut situs resmi Taman Hutan Raya Raden Suryo, situs Eyang Sakri terletak pada pos 3 dalam pendakian ke Gunung Arjuna. Tinggalan arkeologis pada situs ini berupa batu yang disusun menjadi altar, dan di atas altar tersebut terdapat tempat perdupaan. Kita sempat membuka pintu dari bangunan itu karena sebelumnya tidak dikunci. Amunten nggih, Mbah.
Yo, sekarang kita sedang perjalanan menuju pos 4 yang Semar. Kalau diestimasi perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 90 menit. Kita udah berjalan kurang lebih ya 30 menitan. Berarti masih sekitar 1 jam lagi sampai pos 4. Bang, minta pendapatnya dong. Kenapa kamu jauh-jauh dari Balikpapan, dari Kalimantan ke Jawa cuman mau naik gunung? Di Balikpapan gak ada gunung kah? Banyak boy, gunung boy. Tapi Gunung Kawi, Gunung Sari, Gunung Guntur. Coba cek di Google Map. adakah? Kok kayak gunung-gunung di Jawa malah? Kenapa saya ke Jawa? Karena di Kalimantan gak ada gunung yang tertata, dalam arti bisa didaki oleh orang umum. Berarti di Kalimantan tuh masih belum ditata lah ya. Mulai dari base camp, jalurnya gitu mungkin masih rapet kali ya. Ada yang terkenal itu di Kalimantan Selatan, namanya Gunung Halo-Halo kalau nggak salah. Itu ada berapa orang mendaki tapi gunung tersebut tidak tertata, jadi kurang aman kalau didaki orang-orang, Kurang aman ya. karena jalurnya belum ditata. Oke lah, berarti kesimpulannya Jawa lebih tertata dan aman. Dan paling penting alam semestanya lebih indah. Mantap sekali. Pendakian menuju pos 4 ini memerlukan waktu sekitar 2 jam. Hal ini disebabkan karena jarak menuju pos 4 ini lumayan jauh. Kalau di Arjuno itu karena treknya setelah dari pos 1 itu mulai masuk ke hutan, dan hutannya itu cukup rapet dan pohonnya tinggi-tinggi. Maka dari itu di sini masih banyak nyamuknya. Pakai ya nyamuk ya. Dicokoti pura kowe? Ora. Aku kerasa loh. Udah pakai kayak gini tapi masih kerasa. Masuk kayak ora? Namanya konco ambek aku. Ngopo? Mesti ning kamera jelas banget bebek itu. Saya tak tekal, tak wawancara itu. Kenapa iki? Ora iso ngomong apa piye? Mandik sih kok. Mandik sih kok. Di pos 4 ini terdapat sebuah situs yang biasanya digunakan untuk kegiatan ritual spiritual. Menurut keterangan warga sekitar, biasanya warga yang melakukan ritual ini di pukul 9 pagi dan 12 malam. Sehingga jangan heran apabila melihat warga yang sedang melakukan ritual di situs Eyang Semar tersebut. Situs Eyang Semar terletak pada ketinggian 1850 di atas permukaan laut. Tinggalan arkeologis yang ada pada situs ini berupa arca, yang oleh masyarakat diberi nama Arca Eyang Semar, karena bentuknya mirip dengan tokoh Semar dalam wayang kulit. Arca ini berukuran tinggi 140 cm, lebar 50 cm, terbuat dari batu andesit dengan teknik pemahatan yang sederhana. Arca ini mempunyai ciri khusus, yaitu pada rambutnya terdapat semacam sanggul di depan, mata membelalak, alis tebal, mulut menyeringai, tangan kanannya di depan perut yang buncit, dan tangan kirinya memegang sebuah senjata di depan perut. Arca ini perutnya ditutup kain putih oleh peziarah dan tidak boleh dilepas. Semar dalam konteks kebudayaan Jawa menggambarkan prototipe nenek moyang yang menjadi pamong orang Jawa. Bahkan Semar dianggap sebagai dewa tertinggi melebihi dewa Indra. Apa iki? Vandalisme itu apa, Bay? Norak. Pokoknya Coret-coret lah. Kasih tahu itu siapa tuh? Banur. Nur. Yo Banur iki sapa to Banur iki? Nur, sing jenenge Banur ndi kok meno ngene ayo tak jak munggah gunung. Tak ajari munggah gunung sing bener. Situs Makutoromo berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Bangunan situs berukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Ketinggian keseluruhan situs ini berbentuk punden berundak dengan 4 teras.
orientasi hadap bangunan ke arah puncak Gunung Arjuna. Situs ini dimulai dengan adanya tangga batu berjumlah 14 trap yang disusun sesuai dengan kondisi tebing. Di kanan kiri trap terdapat arca Dwarapala yang tangan kanannya memegang gada dan tangan kirinya berada di atas perut. Biasanya pos Makutoromo digunakan para pendaki untuk mendirikan tenda sebelum esok paginya summit attack. Tapi harus berangkat tengah malam mengingat jarak yang masih sangat jauh untuk menuju ke puncak. Kelebihannya di Makutoromo ini terdapat sumber air yang melimpah, musola, kamar mandi dan WC. Jadi bisa ngapain aja di sini, asal jangan sering ngelamun aja karena kecapean, apalagi ngelamunin doi. Wadaw, berat-berat. Yo, sekarang jam 2. Sekarang jam 2 di ketinggian 1900. Sekarang kita lagi di pos 5, pos Makutoromo. Tadi kita udah makan buat isi tenaga karena udah siang. Habis ini kita mau sholat dulu, terus istirahat sebentar. Habis itu lanjut ke pos 6, lalu sampai ke pos 7. Nanti kita diriin tenda di pos 7. Kebanyakan pendaki itu ngecampnya di pos 5 karena di pos 5 ini nggak bingung kalau mau cari air, butuh air, tinggal turun sedikit, air banyak buat wudhu, buat cuci piring, buat masak banyak. Tapi kali ini kita mau naik aja sampai ke pos 7 karena lebih deket untuk menuju ke puncaknya. Makanya kita sediain air secukup mungkin supaya nanti nggak kehabisan pas di atas. Bukan begitu, baik? Di kopi lagi. Aduh terus. Yo, sekarang kita meninggalkan pos 5 untuk menuju ke pos 7. Nantinya kita akan ngecamp di pos 7. Estimasi untuk waktunya kurang lebih 2 jam sampai di pos 7. Yo. Di perjalanan menuju pos 6 terdapat tangga yang diapit oleh patung-patung Dwarapala. Patung ini dibuat berpasangan di kiri dan kanan mengapit tangga dan jalan. Pembuatan patung ditujukan sebagai penjaga gerbang atau pintu masuk ke suatu tempat istimewa. Tangga ini akan berhenti di sebuah candi yang bernama Candi Sepilar. Secara umum, Candi Sepilar ini merupakan bangunan punden berundak yang terdiri dari beberapa teras yang langsung menghadap pada puncak Gunung Arjuna. Yo, sekarang kita udah sampai di pos 6, pos Candi Sepilar, jam 3 sore. Di ketinggian 1935 dan ada satu mitos kalau ada orang yang bisa melewati seperti gapura ini, lolos gitu, bisa lewat, katanya hatinya bersih gitu. Mari kita coba satu-satu apakah di sini ada salah satu kelompokku yang hatinya nggak bersih. Ayo Be, coba kamu hatinya bersih atau ada nodanya? Boleh miring ya? Boleh. Wah, amot lagi. Wah, amot. Wais, lolos bersih. Ayo Bayu sekarang. Ayo. Cover aku ya. Aduh hari ini masuk ora iso. Iso lah nek iki. Ayo Ben. Ayo iki. Iso iki. Nek ra iso yo bangetan. Alhamdulillah no. Saiki sahabat. Ayo kowe saiki bat. Aduh. Wah iki kejaduk saiki. Alhamdulillah dari kita semua. Alhamdulillah bisa lolos. Padahal awakku gede loh.
Yo udah sampai pos 7. Sekarang jam 5 sore. Sesuai target sih emang dari pos Kutoromo tadi kita menargetkan 2 jam perjalanan. Jadi sampai pos 7 jam 5. Jadi habis ini kita mau bangun tenda di sini, bermalam di sini, terus besok pagi rencana kita bakal sampai Tetek jam 3. Di Jawa Dwipa ini juga tempat yang cocok untuk camp. Walaupun tak ada sumber air di sini, tetapi jarak ke puncak sudah semakin dekat. Jika jarak dari pos 5 Makutoromo menuju puncak sekitar 7 jam, maka jarak dari pos 7 Jawa Dwipa menuju puncak lebih singkat 2 jam. Selamat pagi Arjuno. Selamat pagi konco-konco. Hari ini jam setengah 4 pagi kita mulai sampai Tetek. Semoga nanti sekitar jam 8 udah sampai puncak karena estimasi sekitar 4 jam. Amin. Yo jam Ya wis jam 8-an lah. Jam 8-an kita sampai puncak insya Allah. Mantap. Siap. Amin. Mari kita berdoa sebelum sampai Tetek. Arjuno Santoso. Setengah 4 pagi kita memulai pendakian menuju ke puncak. Seperti biasa, udara pagi hari di gunung sangat dingin. Ketok banget. Weh, sarung tangan nih. Iki mos Iki mau sih. Gitu sarung tangan coy. Kos kaki. Astagfirullah. Kos kaki dedek sarung tangan lu. Rek go kos tangan coy. Ngeri. Ngerti amat. Tangan pagi, Be. Hah? Sarung tangan. Belum. Ayo brother. Mari kita semangat untuk menjemput puncaknya Gunung Arjuno. Setelah ini kita akan menyambut kembali puncaknya Gunung Semeru. Kembali lagi ke channelnya Sahabat Sah. Tidak ngomong kuwi ngopo ya, tak kembali lagi dalam kembali lagi. Namun jika udah jalan lebih dari 30 menit akan kegerahan juga. Sama halnya yang Bang Bek rasain. Di tengah perjalanan yang masih gelap, sepertinya Bang Bek kelelahan. Di tengah istirahatnya dia bilang kalau dia punya kolesterol yang tinggi. Hal ini udah terbukti sih, memang pola hidup Bang Bek ini kelihatan kurang sehat. Pola makan gak dijaga, merokok bantere kayak sepur, dan juga usia sih. Untuk dampak kolesterol sendiri terhadap pendakian juga sangat berpengaruh pada fisik seseorang penyandang kolesterol tinggi. Jadi sebelum kita kena kolesterol dan penyakit usia lainnya, mulai sekarang yuk dipahami dan dilaksanakan apa yang boleh dan tidak untuk tubuh kita. Karena mencegah itu lebih baik daripada mencintai dhek sing wis karo liyane. Loh, salah. 92. Kita bisa menemukan Edelweiss. Heading ki arah kayak kompas. Wah, unik sekali ya di Gunung Arjuno ini. Menuju ke pos Pelawangan ternyata ada sinyal. Bisa video call. Mana Bek? Mana Bek? Kurang lebih tinggi. Tunjukin. Situ. Oh. Halo Bebs. Hey. Hey. Waduh, sinyal jelek. Waduh. Keren banget kanco-kanco. Sekarang kurang lebih jam 5.18. Kita masih OTW menuju ke Pelawangan. Oke. Oh, kita kok. Masih depan ya. Dia kesini yuk. Ayo, jalan. Keren ya. Bisa sedekat ini loh. Lagi-lagi kita ketemu sama Jalak. Terima kasih Jalak Arjuno. Ke sana. Bukannya ke sana ya? Ke kanan. Ya, Nah. pintar. Good bird. Jalan terus yuk.
sampai puncak ya. Salah, kita juga bisa ngikutin tempo dia. Kan dia berhenti sambil cari makan itu. Dan tarik nafas. Iya. Deket banget ini. Asli. Cuma 2 meter. Posisiku ke jalannya cuma 2 meter. Ini bisa-bisa habis ini memorinya. Udah 2 menit ya. Yo terus. Jalan terus. Ini benar-benar benar-benar sahabat pendaki. Coba ya kita berhenti ya. Dia pasti bakal ikut berhenti. Nah, tuh berhenti juga dia. Sik ganti kamera. Oi, sebenarnya ini sekarang titik dimana kita akan memilih untuk lanjut untuk sampai ke puncak atau kita menyudahi perjalanannya. Puncak masih tinggi, mau kembali juga udah jauh. Mendaki gunung itu sebenarnya men-challenge diri kita sendiri. Ya Raben. Ketika kita sudah berada di titik yang kita rasa udah, wah ini udah nggak bisa lanjut nih, udah nggak bisa lagi nih. Di situ tantangan melekat di diri kita. Jadi karena kita ingin mensukseskan perjalanan ini, mari kita lanjut. Arjuna, cahaya ilahi, barokallah. Sari Lawang kanan. Sepertinya puncak. Apakah itu puncak beneran? Kita tanyakan GPS test. Sekarang di ketinggian berapa? Wow, sudah 3198. Jam 7.49. Sepertinya itu benar puncak. Ayo kita ke puncak. Bebek. Kita sekarang 3198 Bebek. Mari Jo. 100 meter lagi loh. Kurang lebih. Ayo ke puncak gunung. Weh. Top tenan nih. Top. Di wilayah pendakian menuju puncak Gunung Arjuna dipercaya terdapat pasar Dieng atau biasa disebut pasar setan.
Di areal Pasar Dieng tersebut terdapat makam para pendaki yang pernah meninggal di tempat tersebut. Wilayahnya yang datar dan luas merupakan areal yang cocok dijadikan sebuah pasar. Konon pernah ada pendaki yang membuka tenda di wilayah Pasar Dieng tersebut untuk bermalam sebelum menuju puncak. Pada malam hari ia dikejutkan dengan suasana ramai di luar tendanya dan ia melihat sebuah pasar yang sangat ramai. Pendaki tersebut dikabarkan berkeliling pasar dan membeli sebuah jaket. Kemudian ia kembali ke tenda dan besok pagi ketika ia bangun, wilayah sekitar tendanya sepi, tidak ada orang satupun dan tidak ada bekas-bekas pasar. Jaket yang dibelinya masih ada, namun uang kembalian yang diberikan oleh pedagang pasar tersebut berubah menjadi daun. Yo, kita sampai di Puncak Arjuno. Tadi kita dari pos 7:30, sekarang di puncak tadi kita sampai 8:30. Jadi estimasi yang kita tempuh 5 jam, sekitar 5 jam. Padahal banyak di artikel-artikel 4 jam sih. Memang karena kita jalannya lebih santai, lebih pelan, banyak istirahat, jadi 5 jam. Tapi agak beda sih. Kalau di GPS test ketinggiannya 3354. Kalau di sini plakat 3339. Saat aku menginjakkan kaki di puncak Ogal-Agil Gunung Arjuno 3339 mdpl, puncaknya sungguh sangat indah. Namun sayang puncaknya telah terkotori dengan bentuk-bentuk vandalisme yang tak bertanggung jawab seperti di video. Coret-coret di bagian batu puncak terlihat di mana-mana, menuliskan nama instansi, organisasi, dan perorangan yang telah berhasil mencapai puncak ini. Sungguh sangat disayangkan. Memang tidak salah apabila kita ingin memamerkan diri sendiri. Namun banyak jalan yang lebih baik daripada mencoret-coret sebuah tempat yang merupakan objek wisata yang indah di Indonesia. Bila kita ingin terkenal, kenapa tidak berusaha menonjolkan diri dari berbagai event-event yang positif seperti publikasi di web, mengikuti berbagai lomba, dan lain-lain. Bukan jalan vandalisme seperti video tersebut yang kita pilih. Hal tersebut lebih cenderung merusak tanah air sendiri daripada kita menjaganya dengan sebaik-baiknya agar bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita bukan dengan cara-cara yang salah.